Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, Opa Oma yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Niluh Aryani, saya Sekretaris PKLU Jemaat Kasih Karunia Badung Bali. Yesus memanggil mari segera, ikutlah jalan selamat bekal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang hari ini penyertaan dan berkat-Mu boleh melindungi dan memberkati akan kami. Sebelum kami tidur malam hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan melakukannya sebagai lansia yang Tuhan berikan untuk kami boleh menjadi berkat. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil di dalam Yakobus 5 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seseorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Renungan diambil dari Renungan Malam SBU Jumat 22 Maret 2024 yang diberi judul Mari Perhatikan yang Sesat. Dengan natsnya Yakobus 5 ayat 20. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Tidak mudah menyatakan kebenaran. Tidak sedikit yang merasa takut atau sungkan menegur orang lain. Tidak jarang muncul perasaan, jangan-jangan ia akan terusik ketika ditegur. Toh itu bukan urusan saya. Bukankah tiap orang mengurus urusannya sendiri? Apakah untungnya buat saya? Suatu saat, seorang pendeta menelpon rekannya meminta saran bagaimana menegur seorang pemuda yang sudah keranjingan atau tergila-gila dengan judi online. Akibatnya, kedua orang tua si pemuda bersedih karena kehilangan banyak harta benda termasuk kendaraan mereka. Rekan pendeta ini pun menyahut, "Sobat,
Ini suatu pelayanan yang baik. Harus dimulai dengan sikap rendah hati dan rajinlah berdoa. Anda harus membawanya kembali kepada Tuhan. Bacalah Yakobus 5 ayat 19 sampai 20. Rekan pendeta itu lalu menyampaikan sejumlah langkah untuk menolong pemuda itu kembali kepada Tuhan. 1. Berdoalah kepada Tuhan dan mintalah tuntunannya. Biarlah kita sungguh-sungguh menyatakan kebenaran tanpa tendensi apapun selain mengajaknya kembali kepada Tuhan. 2. Kasihilah ia dan berempatilah. Jangan lekas menghakimi. Sebagaimana Kristus mengasihi dan mengampuni kita yang berdosa ini, maka kasihilah ia. Ciptakanlah relasi intim agar ia percaya pada kita. Pepatah bijak menyatakan, bencilah dosanya, bukan orangnya. 3. Ajaklah ia untuk berdoa bersama dan menikmati perjumpaan yang indah dengan Tuhan. 4. Jika relasi sudah terbangun, mulailah sharing, berbagi kisah, tanya jawablah dengan lembut dan buatlah catatan-catatan penting untuk tahap berikutnya. Dan 5, tegurlah, nasihatilah dengan penuh kasih layaknya seorang saudara, sebagaimana 2 Tesalonika 3 ayat 15. Yang tidak ingin ia tersesat dan kehilangan Allah. Berdoalah kembali dan serahkanlah ia kepada Tuhan. Doa menyempurnakan relasi baik, nasihat tulus, dan kerinduan merangkulnya kembali. 2 bulan kemudian, si pemuda telah meninggalkan judi online dan kembali aktif melayani di jemaat. Amin. Jangan kau lupa ia serta perintah kasihnya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Saatnya kita akan menaikkan doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas firman yang boleh kami baca dan kami renungkan, yang mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang berani di dalam menegur dan menasehati orang-orang yang sudah berbuat dosa untuk kembali kepada jalan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami pribadi lepas pribadi sebagai opa, oma untuk memberikan nasihat, membimbing, menjadi teladan bagi anak-anak kami, cucu kami, menantu kami, keluarga kami, siapapun Tuhan, untuk boleh kami bawa kembali kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk opa dan oma yang setia dalam mengikuti acara SPMAB ini. Tuhan mengetahui keberadaan pribadi lepas pribadi masing-masing, yang sekalipun usia semakin bertambah, kekuatan semakin melemah, tapi di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, mereka semua tetap beroleh kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan.
Sekiranya ada opa dan oma yang terbaring lemah, biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan dan pertolongan yang daripadamu, sehingga tetap boleh menjadi berkat di usia yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan kesembuhan. Berkati juga kiranya anak-anak, cucu, mantu, keluarga yang boleh menopang opa dan oma. Kiranya Tuhan memberkati akan keluarga mereka. Tuhan yang memeliharakan akan mereka semuanya. Sehingga damai sejahtera Tuhan, kerukunan di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, dimanapun kami boleh berada, kami ada di dalam berkat, perlindungan, dan boleh mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohonkan berkat-Mu untuk program SPMAB ini, yang diikuti oleh para lansia GPIB seluruh Indonesia, kiranya boleh terus diberkati, sehingga boleh berkembang untuk memberkati akan kaum lansia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan, sebentar kami akan mengingat rayakan Hari Paskah. Biarlah kami pun kaum lansia boleh mengikuti setiap acara dan ibadah oleh pertolongan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa kami dan syukur kami dan mohon pengampunan dosa yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.